Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nizar Yafi dengan NPM 2021 215003777. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait tiga pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu adalah etika Islam dalam demokrasi dan juga penegakan hukum. Tentunya menarik, bukan? Tanpa berlama-lama, mari saja kita bahas. Materi pertama adalah etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum, yang di dalamnya ada pengertian demokrasi. Demokrasi secara umum berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan juga kratos yang artinya kekuasaan. Artinya, dari definisi secara umum itu adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Dalam konteks modern, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi empat aspek. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Yang ketiga, pemilihan umum yang adil, langsung, jujur, dan bebas. Yang keempat ada supremasi hukum. Dalam perspektif Islam, demokrasi memiliki nilai yang sejalan dengan syuro atau musyawarah, keadilan, dan juga tanggung jawab sosial. Nah, berikutnya ada kriteria kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan atau imamah dalam Islam bukan hanya sekedar kekuasaan, tetapi amanah yang harus ditunaikan dengan adil dan juga bertanggung jawab. Yang di dalamnya memiliki kriteria utama. Yang pertama, adil. Adil di sini adalah memutuskan perkara tanpa pilih dan kasih. Yang kedua, amanah. Dapat dipercaya dan juga dapat menjaga kepentingan umat. Yang ketiga, berilmu. Memahami syariat dan juga urusan umat. Yang keempat, bijaksana dan sabar dalam menghadapi persoalan. Yang kelima, mampu mempersatukan umat dan juga bukan memecah belah umat. Berikutnya, ada juga syarat-syarat pemimpin dalam Islam. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama secara umum. Secara umum di sini adalah yang pertama Muslim dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, balik dan berakal sehat. Yang ketiga, adil dan jujur. Yang keempat, memiliki pengetahuan dan pengalaman kepemimpinan. Yang kelima, memiliki fisik dan mental yang kuat. Kalau dalam Al-Quran, di sini dituliskan dalam surat An-Nisa ayat 58, yang artinya di mana pemimpin menyerahkan amanat kepada yang berhak dan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Berikutnya adalah pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses menjamin berlakunya hukum secara adil dan konsisten dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam, hukum bersumber dari syariat, yaitu ada dua, Al-Quran dan juga hadis, yang bertujuan untuk satu, menegakkan keadilan, kedua, mencegah kezoliman, yang ketiga, melindungi hak individu dan juga masyarakat. Berikutnya, ada adil dan berimbang dalam Islam. Keadilan adalah nilai utama dalam Islam. Bahkan disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Yang diantaranya ada di surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan. Adil artinya di sini adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak berat sebelah. Islam mendorong keseimbangan antara tiga hal, hak dan kewajiban, dunia dan akhirat, individu dan masyarakat. Berikutnya adalah radikalisme, agama, dan juga negara. Radikalisme adalah sikap ekstrem yang menolak perbedaan, cenderung memaksakan kehendak atau keadaan, dan mengabaikan prinsip musyawarah serta keadilan. Dalam Islam, agama melarang kekerasan dan pemaksaan dalam dakwahnya. Dalam prosesnya pun juga dilarang. Itu tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Negara berfungsi menjaga keamanan, keadilan, dan ketertiban, bukan alat kepentingan kelompok. Bahaya radikalisme di sini adalah merusak tatanan sosial, menimbulkan kekerasan dan juga terorisme.
Yang ketiga, menodai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Berikut adalah materi tentang yang pertama. Dan dapat disimpulkan, etika dalam Islam, maaf saya ulangi, etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum menekankan musyawarah dan keadilan, kepemimpinan yang amanah dan bertanggung jawab, penegakan hukum yang berlandaskan nilai ilahi, dan yang terakhir adalah penolakan terhadap radikalisme yang merusak keutuhan umat dan juga bangsa. Berikutnya adalah materi kedua, yaitu pembahasan mengenai pembinaan akhlak dalam kehidupan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas. Yang pertama di sini adalah urgensi akhlak dalam kehidupan. Akhlak adalah cerminan kepribadian seseorang dalam ucapan, sikap, dan juga tindakan. Artinya, ketiga hal tersebut harus dijalankan secara konsisten oleh seorang individu tersebut. Akhlak merupakan inti dari ajaran Islam. Dituliskan dalam hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Peran penting akhlak dalam kehidupan adalah yang pertama, membentuk pribadi yang baik dan juga bertanggung jawab. Yang kedua, menjaga hubungan sosial yang harmonis. Yang ketiga, menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Yang keempat, menjadi tolak ukur kualitas iman seseorang. Walaupun dalam realitanya hal itu tidak dapat dijadikan tolak ukur. Namun, apa yang kita lihat, tentu setiap orang mempunyai penilaian atas apa yang kita tunjukkan dalam akhlak kita. Berikutnya adalah pembagian akhlak. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan mazmumah. Mahmudah artinya terpuji, mazmumah artinya tercela. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji adalah sifat-sifat baik yang dianjurkan dalam Islam. Di antaranya adalah jujur atau sidik, sabar, amanah, rendah hati, ikhlas. Itu akhlak mahmudah. Berikutnya adalah akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Itu adalah sifat-sifat buruk yang dilarang. Di antaranya ada dusta, iri hati, sombong, hasad, takabur, dan juga munafik. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak. Yang pertama, faktor internal. Itu ada 3, ada iman dan takwa, nafsu dan akal, dan kebiasaan dan kehendak pribadi. Faktor eksternal itu ada keluarga, lingkungan rumah yang sebagai madrasah pertama. Yang kedua, ada pendidikan, peran sekolah dan guru dalam membentuk karakter tentunya. Yang ketiga adalah lingkungan sosial, yang dimana teman, masyarakat, dan media sosial. Yang keempat, ada kondisi budaya dan juga zaman. Berikutnya adalah metode pembinaan akhlak. Yang pertama ada teladan, itu uswatun hasanah. Rasulullah SAW sebagai suri teladan akhlak terbaik. Orang tua, guru, dan pemimpin memberi contoh yang nyata. Tentunya itu termasuk dalam uswatun hasanah. Yang kedua, itu adalah pembiasaan. Melatih diri dan orang lain untuk melakukan kebaikan secara terus-menerus melalui pembiasaan. Yang ketiga, nasihat dan pendidikan. Memberikan pemahaman dan penguatan nilai-nilai akhlak. Yang keempat, lingkungan positif. Menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan akhlak baik. Yang kelima, kontrol sosial. Memberikan pujian atas perilaku baik dan teguran atas perilaku buruk. Itu saja yang dapat disampaikan terkait materi kedua. Dapat disimpulkan bahwasanya akhlak adalah fondasi dalam membangun kepribadian dan juga masyarakat. Pembinaan akhlak terus dilakukan sejak dini dan terus-menerus melalui berbagai metode. Akhlak yang baik akan mencerminkan keimanan yang kuat dan membawa kebaikan dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Berikutnya, materi ketiga adalah pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas. Yang pertama, kekerasan seksual dalam Al-Quran dan hadis. Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan seksual karena bertentangan dengan nilai kehormatan,
kesucian, dan juga martabat manusia. Dalam Quran surat An-Nur ayat 30-31, katakanlah kepada laki-laki beriman agar menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Yang kedua, dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan dalam hadis Nabi, sungguhnya di antara manusia yang paling besar dosanya pada hari kiamat adalah seorang yang menyetubuhi wanita lalu menyebarkan rahasianya. Itu tertulis dalam hadis riwayat Muslim. Islam menekankan kehormatan atau ird, kesucian atau ifah, dan perlindungan terhadap korban. Berikutnya adalah bentuk-bentuk tindakan dan perilaku kekerasan seksual dalam Islam. Kekerasan seksual tidak hanya dapat terbatas pada hubungan fisik, tetapi mencakup satu, pelecehan verbal. Bisa juga dengan komentar cabul, menggoda secara tidak pantas. Kedua, pelecehan fisik, menyentuh tanpa izin, eh, bisa dengan meraba, mencium, memegang dengan niat yang tidak baik atau niat seksual. Yang ketiga, eksploitasi seksual, memaksa atau membujuk untuk kepuasan seksual. Yang keempat, pemerkosaan, hubungan seksual secara terpaksa di luar pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Yang kelima, paksaan melalui kekuasaan atau ancaman. Yang keenam, kekerasan seksual dalam rumah tangga. Yang ketujuh, pelecehan daring, mengirim atau menerima gambar atau video porno tanpa persetujuan. Semua bentuk ini diharamkan dalam Islam karena merusak martabat, menyakiti jiwa, dan juga melanggar hak kemanusiaan. Sanksi-sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam Islam, yang pertama ada hudud atau hukum tetap. Yang pertama ada zina. Dalam Quran surat An-Nur ayat 2, yaitu dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah. Rajam bagi pezina yang sudah menikah. Qadhaf atau fitnah zina, 80 cambukan bagi yang menuduh tanpa bukti. Yang kedua ada ta'zir, hukum tidak tetap. Hukuman diberikan oleh hakim sesuai dengan tingkatan kejahatan. Ada penjara, denda, pengasingan, dan juga hukuman sosial. Islam memberi hukuman tegas untuk mencegah perbuatan tercela dan melindungi korban pelecehan seksual. Berikutnya adalah tindakan preventif dalam Islam. Satu, menanamkan nilai keimanan dan takwa. Di antaranya adalah membentuk kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi pendidikan dan juga pendidikan akhlak sejak dini. Yang kedua, menjaga pandangan dan juga aurat. Itu untuk mencegah godaan dan juga syahwat berlebih. Yang ketiga, pendidikan seksual yang bermoral. Mengenalkan batas interaksi yang sehat sesuai dengan syariat. Lalu yang kedua, memberi pemahaman bahwa tubuh adalah amanah. Yang keempat, lingkungan sosial yang sehat. Membangun budaya yang saling menghargai, tidak permisif terhadap pelecehan. Yang kelima, sistem hukum yang kuat dan adil. Negara wajib melindungi korban dan menghukum pelaku secara tegas. Dari materi ketiga ini, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran besar dalam Islam, baik secara moral maupun hukum. Islam memberi perhatian serius terhadap pencegahan, perlindungan korban, dan penghukuman pelaku. Peran individu, keluarga, masyarakat, dan negara sangat penting dalam membangun budaya yang aman, bermartabat, dan berakhlak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait 3 materi yang sudah dibahas sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.